warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi ke channel YouTube saya, Ervina Indesari. Seperti video sebelumnya, saya akan membahas lagi tentang materi Bahasa Indonesia. Dan ini adalah materi terakhir yang akan saya jelaskan, yang dibawakan oleh kelompok 8. Sebaiknya langsung saja kita ke materinya. Surat adalah suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Dengan demikian, surat membawa informasi, pernyataan, atau pesan yang diharapkan informasi itu akan tersampaikan kepada pihak yang dituju oleh penulis surat. Fungsi surat yang pertama yaitu sebagai alat penghubung secara tertulis. Yang kedua, sebagai bukti hitam di atas putih yang mempunyai kekuatan hukum. Yang ketiga, sebagai alat pengingat bila sewaktu-waktu dibutuhkan seperti arsip. Yang keempat, sebagai bukti sejarah untuk bahan riset. Dan yang kelima, sebagai bahan dokumentasi. Tujuan adanya surat yaitu yang pertama untuk menyampaikan informasi, yang kedua untuk menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dengan isi hati penulis, dan yang terakhir itu untuk mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat. Surat memiliki kelebihan, yaitu yang pertama murah, yang kedua daya jangkauan lebih luas, yang ketiga bersifat formal dan efektif, dan yang keempat bisa dijadikan bukti hitam di atas putih. Syarat dari surat yang baik yaitu yang pertama, surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Yang kedua, isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang benar atau baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. Selain itu, bahasa surat haruslah efektif. Dari ketiga syarat yang saya sebutkan tadi, ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu memahami kedudukan masalah yang dikemukakan, memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah, dan mengetahui posisi dan bidang tugasnya, dan yang terakhir, hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan. Jenis-jenis surat di sini ada 7. Yang pertama, berdasarkan sifat surat. Yang kedua, berdasarkan wujud surat. Yang ketiga, berdasarkan tata aliran surat. Yang keempat, berdasarkan keamanan isinya. Yang kelima, berdasarkan proses penyelesaiannya. Yang keenam, berdasarkan dinas pos. Dan yang ketujuh, berdasarkan cara pengirimannya. Bentuk surat yang pertama yaitu bentuk setengah lurus. Yang kedua, bentuk lurus. Yang ketiga, bentuk lekuk dan bergerigi. Yang keempat, bentuk resmi Indonesia Lama, dan yang kelima bentuk resmi Indonesia Baru. Sekarang kita memasuki bagian surat. Bagian surat yang pertama yaitu ada kepala surat. Ini meliputi nama dan logo instansi, alamat, kode pos, nomor telepon, dan email. Ada tempat tanggal surat dan nomor surat. Nomor surat ini meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, angka tahun. Ada lampiran dan hal. Lampiran memuat penjelasan jumlah dokumen yang disertakan dan hal memuat inti yang akan disampaikan dalam surat. Ada alamat surat dan salam pembuka. Salam pembuka ini penulisan dimulai dengan huruf kapital diakhiri tanda koma. Lalu ada alinea pembuka. Ada isi. Isi ini berisi maksud tujuan dari pengirim atau penulis surat. Lalu ada penutup. Penutup ini umumnya berisi ucapan terima kasih. Ada salam penutup. Dan yang terakhir ada nama jelas pengirim dan beserta tanda tangan. Selesai sudah materi kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Maaf jika ada salah kata, salah pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.